Kona, sebuah digital agency juga, dan juga tergabung di sama Strategic Asia Marketing Alliance bareng-bareng sama teman-teman dari kami. Nah, siang hari ini saya coba dari tadi kan udah banyak materi ya dari teman-teman udah bahas banyak tuh dari mulai SEO tadi ya dari teman-teman AdWords, kemudian dari branding ada masuknya Mbak apa namanya Mbak Fani, dan tadi juga pagi ada sisi analitik dan apa namanya awareness juga. Nah hari ini siang hari ini kita coba gali media strategi sama awareness campaign ya. Oke, kita mulai. Mungkin bisa kenalan lagi dikit, gitu ya. Ini kalau mau connect sama saya ada di Instagram dan di berbagai sosial media ya, @indra_lagi. Monggo aja. Nah, kalau teman-teman di sini bikin brand, gitu ya, atau bikin produk, pasti mikirin yang namanya marketing. Nah, marketing paling simpel adalah ini, gitu ya, memahami bahwa ada ternyata namanya marketing funnel, di mana biasanya ada orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kita harus punya strategi marketing funnel. Ini konsep paling simpel gitu ya. Jadi orang mesti paham apa namanya bagaimana bisa menjual produk atau memarketkan atau memasarkan produknya atau brandnya secara apa namanya proper. Jadi di awal kita punya yang namanya awareness ya. Maka kalau kita nggak kenalin ke orang maka tidak ada yang tahu, nggak akan ada yang tertarik ya. Nah kalau kita udah kenalin, maka sebagian dari mereka akan interest, sebagian dari yang interest akan masuk ke tertarik banget gitu desire sampai akhirnya dia beli gitu ya. Nah itu teorinya. Sekarang kita coba cari apa namanya channelnya ya, media distribution. Nah ini ada yang dikenal dengan, kalau teman-teman mungkin tahu above the line atau below the line. Nah, ini sebenarnya berangkat dari marketing funnel ini, gitu ya. Jadi ada yang namanya awareness. Awareness itu channelnya apa aja sih? Channelnya ada macam-macam ya. Ada digital, ada Facebook Ads, ada Google Ads, sampai ke iklan TV, sampai juga ke PR gitu. Misalnya kita undang teman-teman media untuk apa namanya meliput produk kita atau brand kita, itu namanya above the line. Jadi kita mau mengenalkan produk kita atau brand kita ke khalayak. Jadi lebih banyak orang yang kenal sama brand kita gitu ya. Nah ini juga sebenarnya banyak dilakukan oleh brand-brand terutama FMCG. Jadi kalau kita belajar dari brand-brand besar kayak Unilever, Wings dan seterusnya, itu mereka untuk menjual produk sasetan 500 perak atau 1000 rupiah gitu ya. Itu mereka iklan di TV dan itu berbulan-bulan. Artinya apa? Artinya mereka spending money yang cukup serius gitu ya, cukup signifikan untuk apa? Untuk membangun awareness gitu ya. Nah ketika orang udah mulai kenal, maka kita bisa drive orang ke channel-channel lainnya. Channel-channel lainnya tuh ada macam-macam ya, ada sosial media ya, ada website. Nanti setelah ini juga mungkin akan banyak bahas website ya dari Raymond. Kemudian ada exhibition barusan bisa apa namanya dibahas juga mengenai search engine ya, yang sekarang udah beralih ke AI gitu ya. Kemudian ada webinar, ada roadshow, ada seminar, ada CRM gitu ya. Itu middle funnel ya, kita sebutnya MOFU atau middle of funnel. Nah kemudian ketika orang udah mulai tertarik sama brand kita, orang udah mulai kenal, terus udah apa namanya suka banget sama brand kita, dia akan masuk ke fase action gitu ya. Kita kepengen mereka beli ya kan. Nah mereka tuh beli di mana? Beli di e-commerce, di Tokopedia, gitu, di Shopee misalnya ya. Atau syukur-syukur kita bisa punya website e-commerce sendiri. Kemudian ada physical store, jadi kalau teman-teman punya cafe atau punya cabang di berbagai kota, ya ini sebenarnya satu funnel. Atau misalnya kantor, kalau teman-teman adalah B2B, ya kan, misalnya supplier ke sebuah brand kopi misalnya gitu ya, itu B2B gitu ya namanya. Nah ini kantornya mungkin bisa jadi apa namanya bottom funnel yang kita bisa harus pikirin juga. Oke? Nah setelah kita tahu channel-channel media marketing tadi, kita juga mesti tahu insight-nya gitu ya. Jadi jangan sembarangan kita mengaktifasi sosial media, oh saya jualan kopi, saya mau jual di Snapchat misalnya gitu ya. Di Indonesia nggak ada yang pakai, terus misalnya mungkin cuma ada mungkin 1 juta 2 juta orang pakai Snapchat, cuma nggak gitu ramai. Nah ini data dari We Are Social ya, Oktober 2025. Jadi search engine itu masih menguasai apa namanya brand discovery. Jadi orang tuh masih mencari sesuatu di
search engine di Google. Walaupun sekarang ada apa namanya AI, tapi tetap aja itu jadi channel nomor satu. Nomor duanya social media ads. Ya, jadi iklan di sosial media tuh sangat penting. Yang ketiga, nah ini menarik adalah social media komen. Jadi kalau teman-teman brand atau perusahaan sosial media cuma ngepost doang, itu sayang. Karena ternyata di sosial media banyak brand yang juga komen, gitu. Dan itu akhirnya jadi menimbulkan interaksi. Dan channel-channel lain yang kita juga bisa apa namanya nah ini juga kita bisa belajar bahwa ternyata orang Indonesia tuh mengakses apa namanya internet itu lewat smartphone. 98% itu lewat smartphone, ya. Kemudian diikuti dengan laptop, smart TV dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus punya visibility, entah itu di search engine ataupun di website terkait apa namanya ketika kita diakses lewat handphone dari market kita atau target market kita. Nah ini juga mereka tuh di digital tuh ngapain sih? Ternyata 90% orang tuh nonton video pendek yang alias TikTok atau Instagram Reels gitu ya. Jadi kalau kita melakukan upaya marketing tapi kita nggak bikin video TikTok atau video Instagram, itu kita kehilangan banyak potensi. Oke? Terus juga bisa dilihat di sini ada press ya, press online itu media-media online itu masih terbilang sangat besar karena 92% orang masih baca berita atau nonton berita online. Ya. Nah ini mereka tuh ngapain aja sih di apa namanya di internet gitu ya? Pertama ya pasti mereka cari informasi gitu ya. Mereka belajar atau mencari apa namanya berita gitu ya. Kemudian juga mereka stay in touch with friends gitu ya. Mereka mau connect sama teman-temannya mereka lewat internet. Nah ini beberapa apa namanya reason-reasonnya kenapa orang masih pakai internet. Nah kita lihat lagi ya TV consumption di Indonesia masih terbilang tinggi. Jadi kalau teman-teman bilang, oh semua sekarang digital, exactly masih digital, tapi TV juga tidak ditinggalkan. Gitu ya. Jadi 86% orang masih nonton TV. Oke, jadi itu kalau teman-teman brand punya budget gitu ya, jadi TV ini masih menjadi apa namanya channel yang juga cukup powerful. Nah ini terkait e-commerce, tadi kan bottom of funnel ya. Nah ini juga sebenarnya berita baik buat teman-teman di acara ini yang bergerak di bidang F&B, bahwa ternyata consumer goods kategoris yang paling besar dicari gitu ya di internet atau di e-commerce itu makanan. Jadi ini adalah industri yang sangat menjanjikan. Oke, kita udah paham mengenai funnelnya, udah teorinya udah tahu, channel-channelnya tadi udah tahu di mana aja. Nah sekarang strateginya gitu kan yang paling penting. Nah strateginya sebenarnya kita mesti memahami juga gitu ya, kenapa kita melakukan marketing. Marketing itu adalah seni cari perhatian. Jadi kalau kita orang yang mudah mencari perhatian, maka kita adalah marketer yang baik, ya. Oke. Nah ini marketing distribution channel ya yang tadi saya juga udah mention. Jadi kita sebutnya omnipresent. Ada dari mulai website, ada search engine tadi juga udah dibahas, ada email tadi dari InfoSite juga CRM ya itu juga udah dibahas. Kemudian kita juga ada conventional media tadi misalnya billboard ya, kemudian TV, kemudian juga misalnya in-store banners ya, itu juga media-media kita bisa pakai. Offline store kalau kita punya toko ya, itu semakin banyak semakin bagus. Itu sebabnya banyak brand yang buka cabang terus-menerus walaupun kadang-kadang nggak untung tapi tetap buka karena itu adalah media channel ya, marketing channel. Atau teman-teman kalau pernah tahu ada brand roti yang tiap hari lewat komplek ya, pakai brandnya gitu ya, nggak tahu laku apa enggak, cuman tuh brand masih tetap sampai sekarang kita ingat gitu ya. Nah itu adalah media channel. Ada juga mall, stasiun ya, jalan tol, kadang-kadang kita lihat juga area-area publik yang kita bisa pakai. Gitu. Ya terakhir sosial media, udah pastilah ya. Tadi juga media sosial sangat banyak yang pakai. Nah ini bagaimana cara kita menghitung kita harus beriklan ke berapa orang sih? Kita harus nge-reach berapa orang sih? Ya, ini simple-simplean aja lah dengan conversion rate 0,1 sampai 1% di setiap funnelnya. Jadi kalau kita mau punya 100.000 orang beli produk kita, ya kita minimal mesti punya 500.000 orang datang ke booth
kita. Bootnya disebar di seluruh Indonesia, misalnya, ya kan? Baru tuh dapat 100.000 orang. Gimana caranya dapat 500.000 visitor ke booth kita? Kita mesti punya 10 juta traffic, ya kan? Karena 1% conversionnya. Jadi itu mesti punya 10 juta traffic. Gimana caranya punya 10 juta traffic? Maka kita harus beriklan, mer-reach 30 juta orang. Dan berapa kali 30 juta orang lihat iklan kita? Kalau bisa iklan kita tampil 150 juta kali, gitu ya. Jadi ada 30 juta orang melihat iklan kita 5 kali, ya. Baru kita bisa dapat 100.000 jualan, gitu. Jadi ini ada matematikanya lah, gitu ya. Jadi reason conversion per fase itu kita bisa hitung. Dan kalau kita udah tahu hitungannya, itu kita bisa scale dengan mudah. Ya, kalau kita udah tahu hitungan conversion rate seperti ini, itu kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah conversion optimization. Ya, dari cuma 100.000 yang beli, kita kepengen dong jadi 105.000, gitu ya. Dan seterusnya itu optimasi. Atau kita mau scale up. Oh, kalau saya mau ada 1 juta orang yang beli, maka saya harus 300 juta orang reach, gitu ya, dikali 10, gitu ya. Channelnya apa aja? Channelnya juga dari mulai awareness, sosial media, misalnya ada iklan, atau kita bisa undang wartawan ya untuk grand launchingnya produk kita, nanti kita diwawancara dan seterusnya ya. Terus ada out of home itu sebenarnya billboard ya. Nah, kalau teman-teman lewat tol, lewat mall gitu ya, ada billboard, ya itu sebenarnya out of home. Kemudian kalau kita udah iklan, kita juga mesti menyediakan website ya, sehingga kita bisa ditemukan oleh orang gitu ya. Nah, untuk bisa meyakinkan orang, kita juga kadang-kadang butuh yang namanya second opinion, ya kan? Second opinionnya didapat dari mana? Biasanya dari reviewer. Reviewer itu siapa biasanya? Itulah yang kita sebut biasanya key opinion leaders atau KOL ya. Terus ada search engine, ada exhibition kayak seperti ini ya, event hari ini sebenarnya middle of funnel. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan exhibition hari ini sebenarnya teman-teman lagi melakukan marketing middle funnel, gitu ya. Nah, terus terakhir adalah physical store ya, untuk orang beli ya, toko-toko kita itu orang akan beli. Semakin banyak kita punya cabang, semakin besar juga kemungkinan kita untuk menjual produk kita, gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada brand misalnya Kopi Kenanga, ada Fore, ada Calf dan lain sebagainya, mereka ekspansif sekali ya, buka toko. Apakah setiap tokonya dia untung? Belum tentu. Tapi hitung-hitungan secara holistik, mereka masuk, gitu kan. Jadi secara company dia profitable, gitu ya, karena dia mengejar 500.000 visit itu. Tidak mungkin 500.000 visit itu datang ke satu store doang kan, gitu ya. Jadi itu scalability dari perusahaan itu sendiri. Oke, itu untuk media marketing distribution yang akan kita lihat. Oke, what's next ya? Setelah kita tahu tadi teorinya, awareness, interest, desire, sampai akhirnya dia beli, action. Terus kita tahu channelnya apa aja, ya kan? Habis itu kita tahu treatmentnya seperti apa untuk masing-masing channel. Nah, kemudian nextnya apa? Ya, nextnya adalah soal creative content, gitu ya. Nah, creative content ini sebenarnya bisa 1 semester sendiri kalau kuliah ya, karena mungkin kuliah di IKJ gitu ya, jadi bisa belajar membangun kreatif gimana. Kreatif sendiri itu ada berbagai jenis, ada yang tertulis ya, ada written, atau ada yang visual, atau ada yang bergerak atau video ya, multimedia. Nah, ini saya mention aja karena inilah tempat perangnya gitu. Jadi kreatif ini yang sebenarnya teman-teman akan membutuhkan untuk dipikirkan lebih jauh gitu. Karena tadi teorinya media distribusinya udah dipikirin, udah ada strateginya, tinggal kontennya mau ngapain gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin konten silakan diskusi ya. Tadi juga udah mention juga, tadi juga udah ada barcode-nya yang bisa di scan. Nanti juga langsung terhubung dengan tim-tim kita di Sama Alliance ya. Mungkin yang saya mau share sedikit adalah yang beberapa portofolio kreatif yang kita udah pernah buat.
dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, kalau nggak ada saya serahkan kembali ke Pak Juni. Terima kasih semuanya.